Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa, hari ini kita bisa berada di minggu kedua bulan Agustus, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Namun, tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online. Percayalah, waktu saudara beribadah, baik secara online maupun onsite, di sana anugerah, kasih karunia Allah, urapannya, jamahannya akan dinyatakan bagi hidup kita. Namun satu hal yang harus kita persiapkan adalah siapkan dirimu, siapkan hatimu, terlebih khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Layaknya saudara akan datang ke gereja, demikianlah saudara mempersiapkan diri dengan baik saat beribadah di rumah. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan beribadah secara onsite hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, terlebih untuk mempersiapkan diri untuk beribadah, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-41, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-41 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita di minggu pagi yang luar biasa ini, jangan bermuka dua. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Siapapun tidak ada yang tahu bila teman kita yang tadinya begitu baik, bersikap amat baik pada kita, tiba-tiba dapat menjadi musuh. Itulah yang terjadi pada Gedalia bin Ahikam. Di mata orang Yehuda, Gedalia bin Ahikam bin Safan adalah seorang pemimpin yang mempunyai jiwa terhormat sekaligus memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang Yehuda. Ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk kembali ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mizpah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat banyak. Tetapi sayang, salah seorang dari para pemimpin melarikan diri, yakni Ismail, yang telah digosok oleh Raja Amon untuk menghancurkan Gedalia dan merencanakan pembunuhan atas diri Gedalia. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita melihat pada zaman sekarang pun banyak anak-anak Tuhan menjadi sama seperti Ismail bin Netanya. Setelah menjatuhkan seseorang, memfitnah, bahkan membunuh, kemudian mereka berkata, "Ya, kasihan," sambil menunjukkan kesedihannya hanya untuk menutupi kebusukan hatinya. Sifat iri hati, ketamakan, tidak mau merendahkan diri, telah banyak menutupi hati nurani manusia, sehingga tidak sanggup untuk melihat terang yang nyata di dalam Kristus. Semuanya itu menyebabkan rumah tangga, baik gereja, baik masyarakat, bahkan bangsa, menjadi porak-poranda dan hancur. Karena itu kita harus menjadi terang bagi jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jangan bersikap manis di depan, tetapi kita justru menjelek-jelekkan mereka di belakang. Bahkan berikhtiar untuk membunuh dan membinasakannya. Itu bukanlah ciri anak Tuhan. Jika saudara melihat ada saudaramu yang memang salah, katakanlah salah. Jangan pernah bermuka dua. Ketika saudara tidak menerima sikap orang lain, bersikaplah sebagaimana seharusnya Anda bersikap. Tegur, nasihati. Jangan tersenyum dengan memberikan harapan kalau kita senang akan kehadirannya, padahal hati kita sakit. Lakukanlah hal yang benar, yaitu menegur dengan penuh kasih. Mungkin memang susah untuk menegur seseorang ketika kita melihat ada hal yang salah pada dirinya. Pun bagi kita, kalau orang menegur kita, itu artinya mereka mengasihi dan mencintai kita. Buka hatimu lebar-lebar untuk ditegur orang lain, dan izinkan Tuhan memakai engkau untuk menegur orang lain. Tampillah apa adanya. Jangan pernah bermuka dua. Anak-anak Tuhan harus melakukan hal yang demikian, supaya nama Kristus dipermuliakan atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.
Kiranya perenungan kita pada minggu pagi yang luar biasa ini dapat mempersiapkan kita untuk datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Datanglah dan masuklah ke bait Allah dengan sungguh-sungguh hati. Bawalah segala beban dan persoalanmu kepada Tuhan, dan percayalah hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu bagi hidupmu. Seperti tulusnya kita kepada seseorang, kita harus tulus saat kita menghampiri Tuhan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang akan berjalan dari rumah menuju rumah Tuhan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan saudara. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kiranya pengurapan daripada Tuhan memberi hidupmu hari ini. Dan izinkan Tuhan untuk bicara lebih lagi saat kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, terlebih saat engkau akan menuju rumah Tuhan. Di sana berkat Tuhan akan menyertai hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.